Good morning. Ya, cakep banget ini mama kepala 5. Habis mandi. Hari ini schedule mau ke dokter mata. Oh, kamu ini lagi, kontrol lagi. Kontrol setelah kan waktu itu operasi tanggal 16 Juli ya. Kok 16 Juli? Enggak. 24. 24 Juli. Jadi udah mau berapa tuh? Udah mau hampir 2 bulan. 2 bulan. Hari ini ngecek regular aja gimana hasil operasi gitu. Iya, seperti dapat Anda lihat, tekukan mata kiri yang habis operasi itu lebih besar. Oh, lebih besar justru. Kayak habis operasi mata di Korea ya. Kayak habis operasi eyelid lu ya. Ini nanti kontrol sama dokter Syakon. Dokter Syakon. Ya ampun, pagi-pagi udah ada yang sapa Becky Paulus Tumewu masih saudara. Waduh, ceki-ceki nih. Siapa yang saudara, siapa yang bukan. By the way ya, sorry tadi cerita Lucy kepotong jadinya. Silakan sambung. Menyambung soal mata. Kan Bube kan habis operasi mata ya. Aku tuh jadi keinget ya, 2 weekend yang lalu, gue sempet cerita gak sih lu sama lo? 2 weekend yang lalu, gue tuh sempet ada insiden berhubungan dengan mata. By the way kalau misalnya satu lagi ngomong, kayaknya kita harus mute mikrofon ya. Kalau nggak mendesis ya lu, kemarin kan kita cek ya. Bubek di mute ya, tergantian kalau Bubek ngomong aku siap. Jadi aku mungkin sempat cerita sama Lucy apa enggak aku lupa. Jadi sempat ada insiden. Ini aku bikin konten di TikToknya juga untuk masukan buat teman-teman yang bikin surprise birthday party. Kan kita sering lihat tuh, banyak banget surprise party yang pada akhirnya turn out become incident, big or small. Misalnya si ini loh, gas helium ya kalau nggak salah ya, yang bisa meledak. Ya kan, sering lihat tuh. Terus atau kemarin juga sempat denger anak SMA yang dilemparin itu loh, Bubek sama Lus, dilemparin tepung sama telur busuk. Yang akhirnya kena di matanya, betul, dia udah kesakitan sampai akhirnya anaknya buta. Nah, kemarin kejadiannya di salah satu jadi di ulang tahun tahunnya Ayu Dewi. Kan kemarin gue 2 minggu yang lalu ulang tahun Ayu Dewi kan. Nah, ini masukan buat teman-teman nih. Jadi surprise birthday party-nya itu nggak ada yang salah. Kan kita pengen estetik, pengen seru, pengen gegap gempita. Jadi kertas krep gitu loh yang kecil-kecil guys. Jadi dijadiin konfeti. Nah, itu kan banyak banget surprise, kenalah ke rambut, kenalah ke pundak, kenalah ke baju segala, dan banyak banget. Dan ternyata kertas krep itu kecil-kecil dipotong segitiga-segitiga gitu loh, Bo. Nah, bercanda, gue tau gak bercanda, ditiup sama salah seorang temen gue. Masuklah ke mata gue, sebelah kiri. Ada 2 potongan dan ternyata dia kan bentuknya kecil dan segitiga. Jadi dia itu satu di sini, satu udah mulai ke bawah. Lu pernah pakai kontak lens sih, Bo? Kan bisa ke bawah tuh ya. Bisa hilang. Jadi makin pertama kan ketawa-ketawa karena kan kita pikir it was just a joke gitu. Ketawa-ketawa. Habis itu gue gini merem, terus kayak anjir mata gue sakit. Jadi ternyata si 2 kertas krep segitiga ini saling makin gue panik, makin gue blink gitu more often, makin dia Nah terus gue minta tolong sama Luna untuk tiupin ke mata gue, maksudnya supaya keluar. Kagak bisa, Bo, udah nempel. Lo tau kayak kontak lens kan harus diambil pakai tangan kita. Dan next problem adalah lo lihat kuku gue. Kalau kata teman gue kuku Pamela Anderson ya, say. Ngambilnya kan PR, Bo, susah. Jadi teman gue itu yang niupin juga udah panik kan gitu. Luna juga panik, Bes ini udah gak bisa keluar gitu. Gue cuma inget Bubek aja tuh, Bubek abis operasi, anjir jangan sampai retina gue robek, Tuhan Yesus. Dan itu udah malam kan, udah jam 10 malam, pas jam 9 malam. Maksudnya mau ke rumah sakit juga PR kan. And then gue langsung kayak oke, jangan panik, calm down dalam nama Yesus, udah tenang. Terus gue langsung bilang tolong senter mata gue. Langsung gue bongkar tas gue ambil si kaca bedak, gue ambil. Nah yang di sini tuh gampang, tapi yang di bawah tuh agak susah karena kuku gue itu sih untuk nempelin tuh susah gitu. My point is hati-hati teman-teman.
kalau dalam membuat surprise birthday party apa segala macam, gas-gas helium kalau nggak salah itu harus hati-hati. Terus apapun yang dilemparin ke teman-teman yang maksudnya untuk bercanda jangan sampai menjadi insiden, apalagi kalau sampai ibaratnya mengorbankan orang lain. Be careful. Terus udah dicek belum ke dokternya? Puji Tuhan cepet keluar, jadi gue langsung minta tetes mata. Gue lihat besoknya begitu gue bangun, sakit nggak nih matanya, gue harus cek, kalau nggak kan gitu. Puji Tuhannya kayaknya cepet, dan gue pada saat gue panik gue berusaha untuk nggak blink terlalu sering, ngerti gak? Jadi kalau makin blink kan dia makin gesek-gesek gitu. My man was, jangan sampai gue nggak bisa ngelihat. Jadi ya kalau lihat pesta-pesta, maksudnya pesta ulang tahun, surprise gitu, emang banyak banget ya yang bahaya. Lihat nggak yang ini, yang kue, yang kalau lu tiup, ceritanya kalau lu tiup lilin gitu, ini kue nih misalnya lu ulang tahun nih Mel, terus gue gini, yay happy birthday Mel gitu, terus waktu lu niup gitu temen-temen tuh suka dorong pala lu dijelep ke kue. Nah beberapa kali juga gue lihat ada kue itu kan dia tinggi itu kan disusun kan kuenya gitu, bolunya gitu disusun. Nah untuk dia nggak lari-lari biasanya itu bisa 2 susun, jadi dua kue, 2 panggangan bolu yang dijadikan satu ditumpuk. Nah itu biasanya untuk mempertahankan ada lidinya gitu, entah lidi entah apapun yang bentuknya adalah ya untuk jadi tiangnya gitu. Nah jadi waktu didorong gitu ada yang nancep itu ada, aduh jadi serem deh. Makanya maksudnya gini, kadang-kadang kita ya mikirkan untuk serunya, lucunya. Nah itu juga ya yang gue pikir tadi Mel, yang lu bilang dilempar tepung, telur busuk itu gara-gara itu. Kemudian ya iyalah, telur busuk itu kan bakterinya banyak. Sesuatu yang busuk itu kan udah mengandung bakteri dan lain-lain. Nah kalau masuk ke mata, karena kan mata itu sensitif banget. Tadi ada yang bilang retina tuh di belakang, Kak Mel, betul. Tapi ya kalau orang ya kayak Mel gini kan, kalau denger wah retina matanya bubek lepas gitu, kalau udah ada di kepala itu menjadi kekhawatiran kan, ya bisa aja apapun jadi nyebutnya demikian. Jadi teman-teman ya ngerti aja. Nah maksudnya jadi kalau misalnya anak gue kayak ulang tahun, tante boleh nggak kita teman-temannya Kayla gitu, tante boleh nggak kita nih mau surprisein Kayla, oh boleh gitu, pakai yang gitu-gitu deh ya, tapi di luar. Gue bilang nggak ada ya di dalam rumah gue. Kotor susah kan gitu beresinnya. Jadi gue bilang oh boleh tapi di luar. Nah sama gue nggak mau yang kayak bahaya-bahaya gitu. Tapi kita tuh kadang suka gitu ya. Kalau gue kan anaknya memang anaknya emang overthinking ya, Bubek, Papa. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu-gitu, terkesan aku seperti party pooper. Karena gue tuh takut tuh kayak gitu-gitu sebenarnya. Aduh Bu, jangan deh ya. Ada lilin misalnya, apa kayak contoh yang paling gampang kalau orang ulang tahun, lilinnya nggak bisa mati-mati. Kan ada tuh yang kayak gitu. Itu buat gue gengges juga, Bu. Karena api segala macam kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah makanya memang kalau aku selalu menjadi party pooper karena nggak seru emang aku tuh, tapi takut karena biasanya kalau lagi dalam suasana yang seru, yang gembira gitu, artinya kita suka gampang lupa ya untuk urusan kayak gitu. Benar. Ini ada yang tulis nih. Jadi ingat ketua OSIS yang SMA kemarin ulang tahun dikasih surprise diceburin di kolam, kesetrum meninggal. Tuh kan serem ya. Nih baru kemarin anak tetanggaku siram yang ulta pakai air dikasih sambel. Aduh sebel banget aku pas liatnya. Nah iya nih yang kayak gini-gini ya, jadi apa ya, udah deh yang namanya ulang tahun kan kita mau fun-fun aja ya. Yang kayak tadi Mel cerita sih sebenarnya kan konfeti, seru-seruan kan kita nggak sangka. Nah kayak gitu aja udah
ternyata bisa membahayakan juga gitu kan. Sebenarnya Mel, ya gue nggak tahu ya. Kalau kemasukan itu kan ibarat hukumnya kayak kelilipan ya. Iya. Kayak kelilipan, mestinya juga ditetes bisa tuh. Cuman kalau kertas gitu kan jangan sampai dia dilute ya. Iya, lebih parah lagi Bu Bek. Jadi Iya. gue kemarin langsung emang nggak, tapi ini sebenarnya bukan dia masuk ke mata gue ya. Dia kan jatuhnya di rambut, tapi temen-temen tuh bercanda, ditiup dari rambut masuk ke mata. Oh iya benar karena ditiup, betul. Ya, jadi maksud gue apa namanya, nggak apa-apa, maksudnya nggak ada yang salah dengan konfeti, cuma yaitu kadang-kadang kan kita maksudnya Yeah. of course maksudnya nggak yang the person didn't mean it lah gitu pasti, cuma Yeah. itu ini kenapa gue share karena banyak hal yang sebenarnya it was meant to be a joke tapi Betul. it ended up apa sih wet bawel orang nggak disebut namanya. Enggak, it ended up jadi something yang serius. Iya itu yang niup si Iwet. Gue udah gak diem namanya. Gue langsung bilang gini, awas ya mata gue buta gue masukin penjara loh kata gue. Enggak, tapi aku sayang kamu. Nah kenapa gue share? Karena gue tuh takut. Kayak misalnya kalau kita kan udah dewasa ya Bu Bek. The moment gue ngeliat mukanya Iwet panik, Iwet tuh takut waktu pas ngeliat begitu. Luna juga udah niup juga udah kayak nggak bisa keluar juga. Everybody was terrified gitu. Nggak apa-apa Wet. Ini kan cuma sharing. Iwet udah live kali. Terus udah gitu. Tapi kenapa gue share? Takutnya ke anak-anak kita. Ngerti gak Bu Bek? Satu lagi Yeah. bercandaan yang menurut gue gak lucu. Dan ini it happen dan sudah memakan korban anaknya yang perempuan itu sampai akhirnya lumpuh. Bercanda zaman SMP SD, Bo. Sengkat-sengkatan ya. Bukan. Selengkat juga iya. Kursi ditarik Bu Bek. Tarik kursi. Oh my Nggak god. boleh loh. Sebel banget itu. Aduh. Oh my god, that is horrible. Itu yang gue takutin. Itu gue takutin Kak. Karena anak-anak SMP itu nggak ngerti. Bercanda itu, they thought it was funny, tapi is very dangerous. Anaknya Bu Bek ditarik kursinya, perempuan cantik, anaknya jatuh. Kalau nggak salah sampai sekarang lumpuh karena tulang ekor belakangnya. That is horrible. Iya, nggak boleh kayak gitu. Jadi gue tuh kalau kalau dapet kayak video-video yang itu juga yang games tiba-tiba disengkat dan lain-lain itu, gue udah langsung aja gue kirim ke anak-anak gue bilang jangan bercanda kayak gini ya. Dan kalau teman-teman kalian norak ya mau bercanda kayak gini, bilangin, and you don't have to participate gitu. Benar, itu tuh penting banget. Jadi gue juga gue memang kalau kayak dibanding sama suami gue deh gitu ya, gue tuh kan emang cenderung lebih kaku dan sangat party pooper seperti yang gue bilang gitu. Tapi kalau gue bilang bodoh amat, gue mau dibilang nggak seru kek, gue mau dibilang nggak spontaneous, tapi ada hal lain yang kita bisa kerjakan, dimana kita bisa merasa senang tanpa harus ngerugin orang lain kayak gitu ya kan? Iya. Tapi ya Bo, satu hal yang kemarin what happened pada saat mata gue kena si kertas krep itu, gue tuh pulang, gue cuma kepikiran gini loh Bu Bek, Mama, gila ya, ternyata bahaya itu terjadi bisa dimanapun dan kita nggak pernah tahu bahwa di ujung ibaratnya kita lagi senang-senang nih, we were very happy, laugh, ketawa, apalah segala macam. Ternyata kayak 2 menit setelah itu, we never know what will be happen. Gila, gue mikirnya kan, ya everything was safe gitu. I was with my friends gitu. Terus apa sih kertas krep? Tapi ternyata emang kalau Tuhan gak jaga, banyak banget yang bisa kejadian. Dan imagine at that time kalau gue the more I was panic, itu kan makin mungkin aja mata gue could be something even worse gitu. Terus gue kebayang jam 9, setengah 9 malam, gue kemana ke rumah sakit ya Tuhan, ribet lah gue pasti ke UGD, apalah segala macam. Tapi gila, maksudnya kalau nggak dijaga sama Tuhan, banyak banget loh sebenarnya kita kayak ngerasa lagi santai, ternyata turn out di ujung tuh banyak ada bahaya gitu loh.